warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir dari mata kuliah Diskusi dan Inovasi Pendidikan dengan tema Manajemen Pendidikan. Di sini ada 4 subtema yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu hakikat manajemen pendidikan, yang kedua tujuan manajemen pendidikan, yang ketiga fungsi pendidikan, dan yang terakhir penjelasan tentang kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses dari perencanaan, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Atau definisi manajemen pendidikan yang lainnya yaitu suatu bentuk kerjasama antara pihak-pihak pendidikan demi mencapai suatu target pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, manajemen pendidikan yaitu suatu pelaksanaan yang membentuk kepribadian diri siswa atau murid yang didasarkan dengan adanya tujuan pendidikan secara nasional dan tingkat perkembangan untuk usia pendidikan. Subtema yang kedua yaitu tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua kualitas, yang ketiga efektivitas, dan yang terakhir efisiensi. Yang pertama yaitu produktivitas adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh outputnya dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau inputnya. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, kualitas, yaitu menunjukkan kepada suatu ukuran, penilaian, atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang, produk, atau jasa berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan cara kinerjanya. Jadi, kualitas ini merupakan hasil yang telah digunakan atau hasil yang diperoleh dari cara sebelumnya. Yang ketiga yaitu efektivitas. Efektivitas sendiri artinya yaitu ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu efisiensi, yang artinya berkaitan dengan cara yaitu membuat sesuatu dengan betul. Sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan. Efisiensi pendidikan sendiri yaitu bagaimana tujuan dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan sarana. Subtema yang ketiga yaitu fungsi manajemen pendidikan. Fungsi dari manajemen pendidikan mengandung 4 unsur yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau organisasi, yang ketiga implementasi yaitu pelaksanaan, dan yang keempat controlling atau pengawasan. Perencanaan sendiri yaitu suatu proses menyusun tujuan dan sasaran organisasi, serta menyusun peta kerja yang melibatkan cara pencapaian tujuan. Sedangkan organisasi yaitu suatu proses dari menghimpun sumber daya manusia, modal, dan peralatan yang dibutuhkan dengan cara yang efektif demi mencapai suatu tujuan. Implementasi merupakan suatu proses dengan menggerakkan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan suatu kegiatan pencapaian tujuan sehingga efisiensi proses terjadi dan menghasilkan sebuah efektivitas hasil kerja. Controlling atau pengawasan merupakan suatu proses pemberian balikan dan tindak lanjut dari perbandingan antara hasil yang dicapai dengan suatu rencana
yang sudah dibuat, kemudian terdapat tindakan penyesuaian jika terjadi penyimpangan. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani karir atau kurir, yang berarti seseorang yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang lain di lain tempat. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Peranan kurikulum. Yang pertama ada peranan konservatif yang menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya. Yang kedua yaitu peranan kritis dan evaluatif. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Jadi harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan. Yang ketiga, peranan aktif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik. Karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Di Indonesia ada 4 tujuan utama yang secara hierarki sebagai berikut. Yang pertama, tujuan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1940 tentang Sistem Pendidikan Nasional, rumusan tujuan pendidikan nasional disebutkan pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan di bidang studi atau mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. Yang keempat, tujuan instruksional. Tujuan ini adalah tujuan yang langsung dihadapkan kepada anak didik sebab harus dicapai oleh mereka setelah menempuh proses belajar mengajar.